Nama Rafael Fatih Fakiri tiba-tiba mencuat di persidangan skandal mega korupsi dana PON 20 Papua tahun 2021 yang menyebabkan kerugian negara hingga 204,3 miliar. Sidang yang digelar pada Senin siang 10 Maret 2025 dan berakhir menjelang malam dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Derman Parlungguan Nababan selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi dua hakim anggota Nova Claudia D5 dan Andi Matalata. Bermula saat Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Tinggi Papua Raymond Bier menanyakan kepada tiga saksi terkait nama Rafael Fakiri yang menerima pembayaran dana sewa mobil VVIP sebesar 4 miliar yang sudah terbayarkan. Padahal tidak dianggarkan dan tidak ada dalam dokumen kontrak. Di persidangan itu jaksa penuntut menunjukkan bukti pengeluaran dana sebesar 4 miliar secara cash. Sayangnya ketiga saksi tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal itu. Plus ditambah lagi dalam persidangan suara ketiga saksi tidak terlalu didengar dari bangku pengunjung sidang. Usai sidang tersebut, kuasa hukum terdakwa Reki D. Amrau, Erwin Dumas Hutagaul, Reko Topan Gultom, dan Julius Jansen Pajar menegaskan kliennya tidak mengetahui terhadap hal itu soal penggunaan dana 4 miliar di luar DPA. Dari keterangan ketiga saksi juga menegaskan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan kliennya karena tidak ada tanda tangan, tidak ada konfirmasi. Saat ini sebagai tim hukum fokus kepada kliennya di bidang transportasi. Diketahui posisi Reki D. Amrau dalam PB PON 20 Papua sebagai koordinator bidang transportasi. Di persidangan itu adalah sidang lanjutan pemeriksaan saksi. Ada tiga saksi yang diperiksa yakni Tersia Eka Kambuaya, Sonya Baransano, dan Baharudin. Dari ketiga saksi itu sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan kliennya terdakwa Reki D. Amrau, tetapi ada irisan-irisan tertentu terutama mengenai jumlah anggaran yang dikelola khususnya bidang transportasi. Dilanjutkan setelah beberapa persidangan yang lalu. Hari ini ada tiga saksi yang diperiksa, yaitu nama Eka Kambuaya, Sonya, dan Saudara Bahar. Dari ketiga saksi itu sebenarnya tidak terkait secara langsung terhadap klien kami, tetapi memang ada irisan-irisan tertentu yang sudah kita konfirmasi, terutama mengenai jumlah anggaran yang dikelola oleh khususnya bidang transportasi. Dari keterangan saksi tadi, ya dana yang dikelola itu adalah sebesar 5, sekian miliar saja. Dan berdasarkan keterangan saksi juga, dari dana 5, sekian miliar itu semua sudah dipertanggungjawabkan. Bukti pertanggungjawabannya juga sudah ada di PB PON secara tertulis. Dan proses pengiriman dana itu semuanya by transfer, tidak ada yang tunai. Dan masuknya juga ke rekening panitia, yaitu bidang transportasi. Tidak ada yang masuk ke rekening pribadi-pribadi daripada klien kami. Begitu juga konfirmasi dari ketiga saksi, tidak ada juga yang menyebutkan memberikan dana tunai untuk pribadi daripada klien kami. Sehingga sebenarnya kami harapkan di dalam persidangan berikutnya nanti persoalan ini benar-benar terbuka. Selama ini kan kita lihat di media bahwa memang terdapat kerugian negara yang diduga jumlahnya sangat fantastis. Dikatakan Erwin banyak pemberitaan di media sosial soal kerugian negara dari dana PON Papua yang jumlahnya terbilang fantastis. Tetapi menurutnya harus membedakan siapa melakukan apa dan harus bertanggung jawab apa, sehingga tidak bisa disamaratakan semua terdakwa ini. Selaku tim penasehat hukum, dirinya melihat dan menjadi pertanyaan selaku pengacara terkait peran dari kliennya ini. Karena jika melihat dakwaan jaksa sifatnya masih umum dan belum dilihat berapa kerugian negara yang didakwakan kepada kliennya. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, CAI TV mengabarkan.